tunangan masa kecil. Demi masa depan, dia menyerahkan aku ke ranjang pamannya. Aku tidak mau, lepaskan aku. Cucu, sudah naik ke ranjangku. Tidak akan turun lagi. Cucu, lihat mataku. Siapa aku? Shang Yu Yo. Ucapkan lagi. Shang Yu Yo. Cucu, ingat, namamu adalah Shang Yuyo, bukan Shen Zijing. Shen Zijing memperlakukan aku seperti mainan. Diberikan dan dibuang seenaknya. Mengapa aku harus terus merendahkan diri untuk cinta? Shang Ye yang biasanya dingin, tidak mengusirku. Apakah itu berarti dia tertarik padaku? Saat melakukan hal seperti ini, jangan sampai terganggu. Setelah bersama Shang Yuyo, Shen Zijing akan melihatku dan memanggilku dengan sopan, Bibi. Bertanggung jawab padaku. Baik. Bertanggung jawab sampai akhir. Ternyata, perkataan pria di ranjang tidak bisa dipercaya. Semalam tidak pulang. Aku tahu pasti kamu berhasil. Shang Yuzhou ini. Tidak ada pria yang bisa menolak. Daya tarik kita. Cucu. Aku mencintaimu. Aku akan menikahimu. Belum puas melihat. Semalam kamu juga sibuk. Masih bertanggung jawab. Tentu saja bertanggung jawab. Kenapa? Karena itu kamu. Aku ingin mendengar Shen Zijing memanggilmu Bibi secara langsung. Cucu, apakah kamu mau? Mau. Bawa orang dari kantor urusan sipil dalam waktu 20 menit. Shang Ye, ini adalah surat nikah kalian berdua. Shen Zijing,
Ada banyak cara untuk memeras saya. Saya tidak menyangka, kamu benar-benar memilih untuk memanfaatkan cucu. Shangzong, ini adalah keponakanmu, Shen Xijing. Dan undangan pertunangan Nona Sang. Segera hentikan semua kerjasama dengan Shenxi. Buat Shenxi bangkrut. Cari orang untuk mengingatkan Shen Xijing. Buat dia mencari cara untuk memeras saya agar saya berinvestasi padanya. Baik. Cucu, jika Shen Xijing benar-benar setia padamu, aku akan menyerahkanmu padanya. Jika tidak, aku pasti akan merebutmu kembali. Kamu selalu lupain itu. Aku akan menyimpannya untukmu dulu. Tapi sepertinya ini hanya digunakan saat bercerai, kan? Cucu, bicaralah dengan hati-hati. Shen Xijing benar-benar pandai berhitung. Awalnya aku pikir Shen Xijing adalah satu-satunya cahayaku. Tapi cahaya ini tidak pernah benar-benar menyinariku. Suami. Ya. Keponakan akan bertunangan. Kita sebagai paman dan bibi secara logis harus hadir, kan? Istri benar. Kenapa dia datang? Kakak Jing, aku tidak ingin melihatnya. Membuat kejadian di acara pertunanganku. Tenang, dia tidak akan membuat masalah. 20 tahun bersama sejak kecil. Aku masih mengerti sifatmu. Aku akan bicara dengannya. Cucu, kemarin malam lancar? Sangat lancar. Paman setuju untuk bekerja sama dengan Shenxi. Dia berencana. Berapa banyak investasinya? Kamu mau berapa? Tentu semakin banyak semakin baik. Ini penting bagiku. Shenxi hampir bangkrut. Cucu, kamu juga tahu. Sekarang aku butuh investasi dari Shangzong. Dengan dukungan keluarga Sang, Shen bisa bangkit kembali. Bukan aku tidak mencintaimu, beri aku sedikit waktu lagi. Tunggu sampai karierku stabil. Ini seharusnya dirimu yang sebenarnya. Kamu gila ya? Kakak Xijing. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Kemarin malam untuk menarik investasi. Menjadikanku sebagai hadiah, hari ini langsung dengan adik tiriku. Cepat-cepat bertunangan. Shen Xijing. Kamu benar-benar hebat. Apakah kamu puas setelah mempermalukan keluarga Sang? Keluarga Sang masih punya muka? Sejak ibumu menjadi selingkuhan. Sejak hari itu, muka keluarga Sang sudah hilang. Tapi kamu justru belajar dari ibumu. Semuanya. Kakak Jing. Sebulan yang lalu, saat kamu mengaku padaku, bilangnya, sudah putus dengannya kan? Sebulan yang lalu, sudah bersama lagi. Jijik. Kamu pikir bisa pergi begitu saja? Jongkok, minta maaf padaku. Dan aku ingin kamu menonton sampai selesai. Acara pertunangan ini. Lepaskan. Jangan harap. Kamu berani memukulku. Cucu, kamu. Laosang, anakmu ini. Sekarang terlalu berani ya. Rumah ini sudah kacau balau.
Apakah kamu yang ingin menguasai rumah ini? Apakah keluarga Sang bisa dia kuasai? Aku tidak tahu. Tapi keluarga Shang, benar-benar dia yang berkuasa. Paman, Keponakan yang baik. Hadiah tadi malam. Sangat memuaskan hatiku. asalkan Paman suka. Pak Shang, Anda datang. Tanganmu sakit. Sudah mati rasa. Lain kali tidak perlu repot-repot melakukannya sendiri. Pak Shang ternyata juga ada hari seperti ini. Dimanjakan seperti ini. Posisi Nyonya Shang sudah amankan. Aku selalu tidak suka anak sulung ini. Kenapa tiba-tiba bisa dekat dengan Shang Zong yang tinggi itu? Maaf, saya tidak tahu kedatangan Anda, sungguh kurang ajar. Dan juga tidak menyambut Anda dengan baik. Silakan. Ternyata Shang Zong bisa bicara dengan baik ya. Lalu kenapa begitu marah pada cucu? Cucu itu lemah lembut. Saya saja tidak tega memarahinya. Mohon Shang Zong ke depannya berbicara. Lebih hati-hati. Ya, saya mengerti. Shang Zong, boleh saya bertanya, apa hubungan Anda dengan Chuzi keluarga kami? Apa hubungannya? Shang Chuzi ini sangat mencintai Shen Xijing. Kenapa tiba-tiba bisa dekat dengan bisnis? Anda tidak bisa melihatnya. Anda berdua adalah pasangan. Paling-paling hanya karena Shang Ye sedang iseng menggantungkan selir. Benar-benar bisa membuat Anda melangkah ke langit, menjadi nyonya keluarga Shang. Masalah ini. Anda seharusnya bertanya pada Shen Xijing. Saya sedang berbicara dengan Shang Zong, bukan dengan Anda. Lalu tanyakan pada Shang Zong. Apakah kata-kata saya dihitung? Anda, Bahkan jika Shang Yuyo menikah dengan saya hanya karena tanggung jawab dengan gaya bertindaknya, pasti tidak akan membiarkan orang lain mengganggu istrinya. Tentu saja dihitung. Kedepannya, kata-kata Sang Chuzi adalah kata-kata saya. Siapa yang mengganggunya? Berarti mengganggu saya. Pergi. Saya melihat mereka. Tidak nyaman. Anda, Semua yang ikut dengan saya hari ini. Masing-masing 1 juta. Kalian. Anda. Ternyata, ini baru gaya bertindak Shang Yuyo. Kalian lanjutkan. kalian benar-benar mata duitan, pergi, semua pergi. Tidak menyangka si gadis mati ini, dia benar-benar punya kemampuan. Jika dia benar-benar bisa dekat dengan Shang Zong, ada Shang Yuyo yang mendukungnya. Saham yang ditinggalkan ibunya untuknya. Kita akan sulit mendapatkannya. Dulu aku benar-benar buta dan bodoh. Tapi mulai sekarang, kamu Shen Xijing kalau bertemu aku, harus sopan dan memanggilku Bibi. Aku Sang Chu. Sang seperti Damure. Chu yang mempesona. Zi yang rimbun, ini nama yang diberikan ibuku. Entahku kakak siapa namamu? Pilanglah kamu. Tidak, aku akan menemanimu di sini.
Lapar ya, ini untukmu. Kenapa kamu di sini? Kenapa aku tidak boleh datang? Istriku di sini. Jadi aku datang. Cucu, hubungan kita apa? Suami istri. Kenapa tadi tidak mengatakan dua kata itu? Aku. Aku belum siap. Kenapa tidak mau mengumumkannya? Takut Shen Xijing sedih. Takut tidak bisa kembali ke sisi Shen Xijing. Aku pikir kamu tidak mau mengumumkannya. Aku tidak mau. Aku hampir gila karenanya. Dia ingin mengumumkannya. Berarti dia menyukaiku. Tapi kita baru pertama kali bertemu secara resmi tadi malam. Mungkinkah tubuhku menarik perhatiannya tadi malam? Bicara. Aku ingin menunggu sampai hubungan kita stabil, baru mengumumkannya. Jadi ingin tetap rendah hati. Sekarang mengumumkan dengan gegap gempita statusku sebagai Nyonya Xiang. Nanti kalau Xiang Yuyo sudah bosan dengan tubuhku dan mencampakkanku, aku pasti akan tenggelam dalam cibiran orang. Tidak ada hubungannya dengan Shen Xijing. Di hatiku, dia sudah seperti orang mati. Cemburu pada Shen Xijing. Tidak boleh cemburu? Tentu saja boleh. Cucu. Sebenarnya aku gampang dihibur. Hibur. Sayang, kamu tega marah sama aku? Ternyata jadi si manis itu nggak sembarangan orang bisa. Cucu. Kurang. Begini caranya kamu menghibur orang? Ini sudah batas kemampuanku. Aku belum siap. Kemarin kan sudah makan dan ketemu. Masih malu-malu apa? Maksudku, aku belum siap. Masuk ke hubungan yang baru. Oke. Kalau gitu aku tunggu. Sampai kamu siap membuka hatimu untukku. Dia? Sayang, lihat postinganku di medsos. Captionnya bukan soal pernikahan. Gak ada paksaan nikah. Dia ngapain sih? Kenapa harus posting 9 foto yang sama persis? Setiap foto itu aku pilih dengan hati-hati. Katanya mau rendah hati. Gak boleh ngaku kamu istriku. Gak boleh ngaku udah nikah. Kamu gak takut orang lain ngincer aku? Xiang, Anda untuk Shen. Kontrak investasi 5 miliar sudah disiapkan. Perlu ditangani sekarang? Tanda tangani. 5 miliar buat cucuku. Bisnis ini terlalu menguntungkan. Xiang, ngapain Anda ikut campur? Masalah Shen, begitu dana masuk. Apakah Shen bisa benar-benar bangkit lagi? Gak bakal mati.
tapi juga nggak hidup. Kasih tahu mereka. Kalau kerjasama dengan Shen, maka kerjasama dengan Xiang, semuanya batal. Jadi Anda ini bantu? Atau jegal? Bantu sekaligus jegal. Setengah mati itu yang paling seru. Aku ngerti. Perhatikan baik-baik. Kamu tahu efek apa yang aku inginkan? Mengerti. Pak Shank. Membuatmu mati terlalu cepat. Bukankah itu terlalu mudah bagimu? Pak Sang, ada kabar buruk. Ada apa? Yang Wan Ran bilang, jadwal syuting iklan besok. Jubah menjadi lusa. Kenapa diubah? Dia bilang tidak enak badan, tidak ada yang lain. Teman baik Sang Mengshi. Lagi-lagi kamu yang berbuat. Bagaimana ini, Pak Sang? Tenang, aku yang akan urus. Kamu hubungi Departemen PR, siapkan semuanya. Halo, ada dessert untuk departemenmu, sudah di depan. Dessert. Kamu yang pesan. Siapa yang pesan dessert untuk seluruh departemen? Sayang, tidak senang melihatku? Dia yang pesan. Sangat takut? Apakah aku sangat tidak pantas dilihat? Kenapa kamu datang? Aku kirim pesan, kamu tidak membalas. Aku sedang rapat, HP di silent. Tidak apa-apa, sayang. Aku datang menjemputmu pulang. Aku sangat merindukanmu. Kenapa diam saja? Aku juga merindukanmu. Tapi masih ada sedikit pekerjaan yang belum selesai. Bisa kamu tunggu aku? Tentu saja bisa. Kalau begitu, kamu tunggu di garasi. Garasi. Apakah aku tidak pantas menunggu di kantormu? Sangat buru-buru ya. Wah, sekarang pasangan muda begitu terbuka ya. Kamu turun dulu, tunggu aku. Aku ambil tas dulu, langsung turun. Aku bersumpah. Baiklah.
Ada apa? Ada sesuatu di wajahku? Sayang, mau coba? Di dalam mobil. Apa yang dilakukan di dalam mobil? Kamu. Kalau tidak mau disalahpahami orang lain, lebih baik kamu diam saja. Mobil ini berguncang-guncang. Shang Yuyo, Panggil aku apa? suamiku. Nah, gitu dong. Dengan koneksi Shang Yuyo ini, ngapain disia-siakan? Suamiku. Kamu kenal Yang Wanran? Gak kenal. Wanita apa sih? Sampai namanya harus kuingat? Aku cuma ingat cucu kita. Bodohnya cucu. Mau cari orang? Gampang banget kok. Kamu harus belajar memanfaatkan sumber daya di sekitarmu. Passwordnya ulang tahunmu. Lihat ini Daniel. Langsung aja minta sama dia. Minta. Minta aja? Perlu diajarin? Aku mau. Yang Wanran. Besok tepat waktu. Datang ke lokasi syuting. Permisi, ini artis Yang Wanran? Ya, baik, saya sedang mengurusnya. Baik, saya segera mengurusnya. Terima kasih suamiku. Akhirnya mulai paham juga. Gak sia-sia ngajarinnya. Mau ngasih apa? Nanti aja. Kamu gila ya? Ini di dalam mobil. Aku nggak pernah ngutang. Aku bayar pas pulang. 2 kali lipat. Shang Yuyo. Bukannya kamu bilang, pas pulang bayar 2 kali lipat? Aku mau sekarang. Aku mau terima telepon dulu. Tian. Yang Wanran ini kenapa sih? Tiba-tiba nurut aja, bilang, besok pasti tepat waktu datang ke lokasi syuting. Udah selesai deh. Benar-benar enak bisa bersandar di pohon besar. Mungkin dia takut kena denda karena melanggar kontrak. Sayang, jelas-jelas ini ditujukan untukmu. Dia akrab dengan Sang Mengsi. Pakai satu celana. Besok kamu hati-hati ya. Jangan sampai dia mengganggumu. Tenang saja. Dia tidak punya kemampuan itu. Aku tahu, kamu terlihat lemah lembut, tapi sebenarnya kuat. Kamu mau aku oles berapa lapis lagi? Sang Chuzhi, ada pria di sampingmu. Shang Yuyo. Tidur. Apakah dia akan kehilangan kendali? Tidak menyentuhmu, cinta ini. Harus dilakukan dengan sukarela. Baru menarik. Kalau begitu, kamu harus menepati janji. Buah yang dipaksa tidak akan manis. Tapi kadang-kadang, hanya ingin memaksanya. Tapi hari ini aku tidak mau.
Giliranku. Itu adalah korek api. Siapa orang baik yang tidur membawa korek api di saku celananya? Badanmu dingin sekali. Kamu mandi air dingin. Tengah malam begini. Kamu mandi air dingin buat apa? Tidak mengeringkan rambut? Tidak usah. Biarkan seperti ini, lebih segar. Mandi air dingin karena siapa? Wanren Seng Chuji. Menggunakan koneksi Shangyo. Memaksamu untuk datang tepat waktu besok pagi, terlalu keterlaluan. Besok aku tidak akan membiarkannya senang. Jangan pikir dengan tidur bersama Direktur Shang. Dia bisa langsung sukses, tetap saja harus melihat endorsemenku. Jangan sampai kamu mengganggunya. Sejak kecil aku sudah terbiasa melihatnya yang suka semena-mena. Mengxi, tenang saja. Besok aku pasti akan mengambil kembali milikmu dan milikku. Direktur Sang sudah siap. Cucu. Kamu cepat jujur, pria yang bersamamu semalam. Siapa sebenarnya? Nanti aku ceritakan lagi. Tepat waktu, Direktur Sang. Bagus. Ruang rias ada di sana. Staf sudah siap. Saya juga bisa segera siap. Hanya saja, datang terlalu terburu-buru. Sepatu tertinggal di mobil. Direktur Sang sedang tidak sibuk. Tolong ambilkan untukku, ada banyak orang. Kamu harus meminta cucu mengambilkan sepatumu. Stafmu tidak berguna ya? Baik. Yang mana? Model apa? Di mobil, hanya ada satu sepatu. Terima kasih, Direktur Sang, cucu. Tangguh aku. Tolong pakaikan untukku. Cepat, jangan bengong. Bagaimana? Sudah diambil, sekalian. Tolong pakai saja tidak bisa, tanganmu patah ya. Patah. Sekarang tahu malu dan gengsi. Ketika jadi selingkuhan dan naik ke ranjang Shang. Kenapa tidak tahu malu, kamu? Sepatu ini. Kalau tidak kamu pakai hari ini, maka hari ini tidak bisa syuting. Tidak syuting ya? Tidak syuting. Seng Chuji, siapa yang berani memberimu keberanian? Shang sudah mengumumkan pernikahannya. Kamu pikir dia akan membela seorang selingkuhan? Putus kontrak. Baik, Yiko memutuskan kontrak sepihak. Harus membayar 3 kali lipat denda. Kamu berani? Konsekuensi melanggar kontrak tidak bisa kamu tanggung. Jangan gegabah. Ada hubungan apa denganmu? Sekarang kamu minta maaf ke Yang Wanran. Saya yang memutuskan. Ini sudah selesai. APA Masalana. Kakak Xi Jing, kenapa kamu di sini? Saya dan Wanran Janjian untuk datang ke sini. Apa yang terjadi? Mengxi, kakakmu. Sungguh temperamennya, langsung merusak barang. Membuat syuting tidak bisa dilanjutkan,
Wan Ran. Saya benar-benar minta maaf. Lihat, bagaimana kamu ingin menyelesaikan ini. Suruh Sang Chuji minta maaf padaku. Berlutut di lantai, pasangkan sepatuku. Ini. Kakak, kamu harus memikirkan kepentingan yang lebih besar. Lakukan saja seperti yang dia katakan. Aku ingat. Aku sudah memberi kalian muka. Dan aku juga meminta Yikou untuk mencopot posisi Sang Chuji sebagai direktur. Kalau tidak, aku akan. Kamu akan apa? Cucu, jika ada masalah, hubungi aku segera. Kenapa tidak bisa diajari? Kamu sudah membantuku tadi malam. Aku tidak ingin merepotkanmu lagi. Bahkan jika kamu sangat tertarik dengan tubuhku, tidak boleh selalu memanfaatkannya. Lama-lama, pasti akan bosan. Cucu, antara kita. Tidak ada yang merepotkan atau tidak? Dia sepertinya benar-benar mencintaiku. Yang Wan Ran. Ada. Ada di sini. Selesaikan apa yang baru saja kamu katakan. Selesai. Tidak ada apa-apa. Kita hanya bercanda. Sekarang. Tadi menyuruh cucu mengangkat sepatumu. Keren ya? Tangan cucuku yang cantik ini. Malah disuruh mengangkat sepatu. Bagaimana cara membuat permintaan? Tidak perlu aku ajari kedua kalinya, kan? Cucu. Mulai. Yang Wan Ran dan Yikou membatalkan kontrak. Yang Wan Ran adalah pihak yang melanggar. Bayar ganti rugi sesuai perjanjian. Baik. Selain itu, blokir total Yang Wan Ran. Aku tidak ingin melihatnya lagi di Beijing. Cucu. Ayo pergi. Cucu. Rindu aku? Kamu datang ke sini. Katakan dulu rindu aku. Baru bicara yang lain. Rindu kamu. Cucu, seru nggak? Cucu, kamu lihat aku gini. Cuma bikin aku tambah. Aku malam ini nggak pulang makan malam. Kerjaan apa sih yang penting banget sampai bikin aku kelaparan? Tunggu kamu pulang. Bukan urusan kerjaan. Aku mau balik ke keluarga Sang. Merapikan barang-barang almarhumah ibuku, aku nggak mau dia sendirian. Lihat mereka sekeluarga, kelakuan orang kecil yang dapat keberuntungan. Kalau gitu aku temenin kamu pulang. Nggak usah. Udah, gitu aja. Malam ini kamu pulang kerja. Aku jemput kamu. Aku Nggak mau kasih tahu aku? Kamu bikin aku kaget. Kamu sendiri yang terlalu fokus. Semua perhatianmu ke Shangzong. Mana ada waktu peduli sama aku? Bilang, semalam. Pria itu. Apa kerja Shangzong? Aku. Kita udah menikah. Apa katamu? Maaf. Sayang, kalau udah kaya, jangan lupa aku. Ternyata, dugaan orang-orang tentang nyonya muda adalah kamu. Cucu, gimana sih caranya kamu bisa dapetin Shangzong? Kalau Shen Xijing tahu, pasti mukanya langsung jelek. Ngomong-ngomong, harus berterima kasih sama Shen Xijing. Ayo.
Ini bukan selingkuhnya Shangzong kita ya? Shangzong, kok nggak nemenin kamu pulang? Cepet banget. Udah dicampakkan? Selingkuh. Kalau ngomongin selingkuh, kamu sama ibumu baru yang paling jago. Sang Chuzi, kamu berani banget ya. Rumah ini bukan tempat yang bisa kamu datengin dan pergi sesukamu. Tenang aja. Ini terakhir kalinya. Aku nggak akan pernah balik lagi. Kok besar mulut kamu? Udah berani ya? Kalau bukan karena dukungan dari Shang, kamu pasti sudah sombong setinggi langit. Matamu sudah ada di ubun-ubun, ya? Kalau kamu berani, coba minta Xiang Yuyo untuk mendukungmu. Chu, jangan baju tidak tahu diri. Cepat minta maaf. Aku malah merasa dia terlalu tahu diri. Paman. Shang, terakhir kali Anda makan? Bagaimana kalau duduk dan makan bersama? Mau ambil apa? Ayo pergi. Cucu, kamu mau pergi dengannya? Atau kembali ke sisiku, aku akan membawamu pergi dari sini. Aku tahu, kamu tidak bisa melupakanku. Camarilla. Ternyata, hanya perlu sedikit rayuan dan tawaran. Dia akan langsung menerimanya. Berjudi, menang dengan gembira, kalah dengan total. Pria yang paling dicintai Cucu tetaplah aku. Sepertinya aku akan segera mendapatkan sahamnya. Cucu. Paman, terima kasih atas perhatianmu pada Cucu. Mulai sekarang, aku akan melindunginya dengan baik. Mengenai rumor-rumor itu, aku akan menanganinya. Cucu belum menikah, jangan sampai reputasinya rusak. Jangan sampai dia dicap sebagai wanita simpanan. Aku harap Paman bisa membantu memberikan bukti. Belum menikah. Bukti. Aku tidak tega membiarkanmu terjebak dalam situasi sulit. Cucu, kita. Kamu. Kalian diam. Adik ipar, aku kembali ke sini untuk memberitahumu, manusia itu harus tahu diri. Nona, mulai sekarang, keluarga ini tidak akan lagi memiliki tempat untukmu. Setelah kamu pergi, tidak tahu kapan, kamu bisa kembali. Ibu Li, dulu kamu selalu merawat ibuku. Setelah aku lahir, kamu juga merawatku. Maukah kamu ikut denganku? Atau mungkin, Anda sudah terbiasa tinggal di keluarga Sang, tidak ingin pindah tempat. Di mana ada Nona besar, di situ saya ada. Alasan saya tinggal di keluarga Sang sepenuhnya adalah untuk merawat Anda. Baik, mari ikut saya pulang. Nona besar punya rumah lain. Ada rumah baru. Lupa memberitahu kalian, villa ini sekarang atas nama Cucu. Orang yang harus pergi mungkin adalah kalian, Pak Sang. Besok saya akan memanggil orang untuk memeriksa rumah. Si Zhaolang Ani, APA yang dia kepada Shang Yuzhou. Sampai dia terhipnotis seperti ini. Bagaimana bisa villa keluarga Sang atas nama saya? Villa ini sebelumnya memang atas nama ibu kita.
Kemudian sebelum ibu meninggal, rumah ini dialihkan ke nama Anda. Semua ini saya tidak tahu. Tapi dia begitu mengerti. Bagaimana Anda tahu? Waktu itu Anda masih kecil, mereka ingin menindas Anda. Jadi tidak memberitahu Anda. Sang Zhenhua, San Zhen. Masih berapa banyak hal yang kalian sembunyikan dari saya? Tapi saya tidak akan membiarkan mereka menindas Anda. Xiang Yuyo. Terima kasih. Saya suami Anda, tidak perlu berterima kasih. Saya selalu menjadi pendukung Anda, selama saya ada. Tidak akan ada yang menindas Anda. Dulu saya tidak berani bermimpi. Sekarang Xiang Yuyo memberikan semuanya kepada saya. Tapi Xiang Yuyo, berapa lama cintamu akan bertahan? Bisakah saya percaya padamu? Sepertinya luka yang dibawa Shen Xijing masih belum bisa membuatnya membuka hati. Cucu. Anda bukan cinta favorit saya, tapi cinta satu-satunya saya. Kapanpun. Anda selalu. Jika saat Anda berusia 6 tahun, saya dan Shen Xijing muncul di sisi Anda bersamaan, siapa yang akan Anda pilih? Tapi saat saya berusia 6 tahun, Anda tidak ada. Aku di sini. Kamu di sana. Direktur Sang, Guru Ning menolak undangan kami untuk menjadi duta. Bagaimana ini? Guru Ning yang mana? Ning Zhe. Dia sangat cocok menjadi duta produk baru Yiko kami kali ini. Imagenya sangat pas. Dengan jaringan Xiang Yuyo, bantu aku mengatur janji, pasti mudah kan? Sayang, bisakah kamu menghubungi Ningzi untukku? Bagus, akhirnya kamu belajar memanfaatkan sumber daya di sekitarmu dengan bijak. Besok sore jam 3, di Klub Yunxi. Aku akan mengatur janji dengan Ningzi untukmu. Halo Guru Ning, saya adalah Direktur Departemen Bisnis Yiko, Sang Chuzi. Halo. Silakan duduk. Guru Ning, kesempatan kita bertemu kali ini adalah hasil usaha Xiang Yuyo untukku. Tapi saya harap, jika Anda setuju untuk bekerja sama, itu adalah keinginan tulus Anda untuk menjadi duta Yiko. Bukan karena terpaksa atau alasan lain. Seng Chuji dan Ningzi, bagaimana mereka bisa bertemu? Kebetulan, Shen Group baru saja mendapatkan investasi dari Shang Group dan mendaftarkan merek mewah baru. Sedang berencana mencari Guru Ningzi untuk menjadi duta. Katanya, buah yang dipaksa memang tidak manis, tapi setidaknya bisa dipetik. Kamu berbeda, ingin semuanya dengan sukarela. Ini agak sulit. Guru Ning, aura Anda sangat cocok dengan duta Yiko kami kali ini. Sejujurnya, di dunia hiburan, saya tidak bisa menemukan orang kedua yang lebih cocok dari Anda. Halo Guru Ningzi. Apakah ada waktu untuk kita berbicara tentang kerjasama? Ingin bertemu Guru Ning? Harus membuat janji dulu. Jadwal ini milikku. Kamu antri di belakang. Kamu juga ingin bekerja sama dengan Guru Ningzi? Jangan bercanda. Seri baru Yiko kalian belum stabil. Mencari Guru Ningzi untuk bekerja sama. Apakah ini tidak berlebihan? Yiko di dunia fashion juga termasuk yang teratas. Jika mengundang Guru Ning dianggap berlebihan, maka Shen Group yang mendapatkan investasi dari Xiang Group membuat seri yang tidak dikenal bisa meminta Guru Ning. Keluarga Shen kami dulu adalah keluarga besar. Apa yang bisa kamu bandingkan, cucu? Tengkarken. Jangan melawan saya. Guru Ning, ini yang saya siapkan. Data perusahaan kami dan produk baru yang akan diluncurkan. Anda bisa melihatnya. Baik. Bagaimana dengan data kalian? Kami belum sempat menyiapkannya hari ini. Setelah kontrak ditandatangani, kami akan melengkapinya untuk Anda, Guru. Saya baru pertama kali mendengar, mencari endorser harus menandatangani kontrak dulu. Baru melihat data. Sang Chuzi si bodoh ini, bisa menyiapkan data apa? Cucu. Jangan bermain-main, saya tahu kemampuanmu, jangan mempermalukan diri. Direktur Sang, senang bekerja sama. Guru Ning. Besok, saya akan membawa manajer ke perusahaan Anda untuk berdiskusi lebih lanjut. Baik, kami siap kapan saja. Lagi-lagi karena Xiang Yuyo. Sudahlah. Saya tidak mau melakukan sesuatu, tidak ada yang bisa memaksa saya. Xiang Yuyo pun tidak bisa.
Saya bekerja sama dengan Anda karena data Anda. Nona Song. Meskipun karena Xiang Yuyo. Bagaimana lagi, saya tetap bilang, kalau kamu punya kemampuan, kamu juga bisa memanfaatkan Xiang Yuyo. Song. Menggunakan uang saya untuk membuat merek baru. Lalu berbalik menyakiti cucu saya. Kamu benar-benar ingin semuanya. Saya. Daniel. Blokir total merek baru keluarga Shen. Untuk saya. Langsung ambil Shen Zijing untuk latihan. Merek baru, blokir. Paman, jangan. Kalau berani mengganggu bibi kamu lagi, bukan hanya memblokir satu merek. Sesederhana itu. Shang Yu Zhao. Sang Chuji. Kakak Jing, saya punya cara. Dia kan sudah menandatangani Ningxi. Bagaimana jika Ningxi runtuh? Dia Sang Chuji. Apakah dia akan terlibat? Selamat ya, Direktur Sang. Dari mana datangnya kebahagiaan? Kamu menandatangani Ningxi sebagai duta. Itu adalah proyek besar kami di Ikou. Direktur Yo pasti akan memberikanmu kenaikan jabatan dan gaji. Nanti traktir makan, aku mau ke restoran termahal. Aku baru saja melihat video promosi Ningxi. Benar-benar luar biasa, dia dan produk Ikou. Sangat cocok. Tentu saja, ini semua berkat Direktur Sang. Ayah. Jasa Xiao Sang tidak bisa diabaikan. Tidak, ini semua berkat semua orang. Baiklah, mari kita rapat. Rapat kali ini. Apa? Ningxi mengalami masalah. Dia kenapa? Cedera? Kecelakaan? Bukan, Ningxi diduga melakukan penggelapan pajak. Dibawa oleh pihak berwenang, Ningxi. Setelah dikonfirmasi sebagai pelaku penggelapan pajak, dia akan diblokir, produknya akan diturunkan semua usaha kita sebelumnya sia-sia. Tidak mungkin, Ningxi pasti tidak seperti itu. Baiklah, rapat darurat, aku harus memilih duta baru. Semua rekaman yang melibatkan Ningxi diblokir, tidak boleh disebarkan. Sang Chusi, ini adalah kesalahan keputusanmu. Menyebabkan kerugian besar bagi pekerjaan dan perusahaan. Direktur Yo, kesalahanku akan aku tanggung sendiri. Tapi aku percaya pada karakter Ningxi. Aku akan segera menanganinya, beri aku waktu. Aku akan segera memberikan jawaban kepada Anda. Pemikiranku sama dengan Direktur Sang. Apa yang harus kita lakukan? Aku akan ke agensi Ningxi. Kamu ke kantor pajak. Agensi sudah mulai memisahkan diri dari Ningxi. Melakukan pemisahan. Xiang Yuyo. Saling memahami. Xiang Yuyo. Ningxi mengalami masalah. Apa yang mendesak, cucu? Bukankah seharusnya kita cium dan peluk dulu saat bertemu? Ningxi diduga melakukan penggelapan pajak. Dibawa oleh pihak berwenang. Aku dengar, makanya aku datang ke sini mencari kamu. Lalu, apa solusimu? Tadi di ruang rapat. Di hadapan begitu banyak orang, aku sama sekali tidak gentar. Kenapa saat melihat Xiang Yuyo? Aku merasa ingin menangis. Tenang, aku di sini. Ningxi bukan orang seperti itu, kan? Dia bukan. Jadi, kita harus segera membersihkan namanya dan meminimalisir dampaknya. Ini tidak hanya menyangkut Iko, tapi juga reputasi Ningxi sendiri. Ningxi difitnah. Aku akan melaporkannya. Bintang top Ningxi diduga melakukan penggelapan pajak. Sang Mengxi. Pagi ini, Daniel mendapat kabar. Setelah sedikit menyelidiki, dia menemukan itu ada pada dirinya. Bahkan jika Ningxi tidak melakukan penggelapan pajak, setelah penyelidikan ini, Iko tidak akan mengambil risiko menunggunya. Kita harus membatalkan kontrak. Sejak debutnya, semua laporan keuangan Ningxi dan catatan pajaknya. Aku tahu Ningxi tidak melakukan penggelapan pajak. Tapi, apakah perusahaan manajemen tidak memiliki catatan pajak dan laporan keuangannya? Jadi, ini masih harus menunggu sebagian penyelidikan
Jadi kita hanya bisa menunggu? Secara normal, kita harus menunggu penyelidikan. Lalu, bagaimana jika tidak normal? Bebaskan Ningxi dan kumpulkan bukti terkait. Baik, Tuan Shang. Begini saja. Sudah. Cucu, aku sudah membantumu sebesar ini. Bagaimana kamu akan membalas jasaku? Target bulan ini sudah aman. Apalagi yang lebih menggemparkan dari berita? Shang, orang terkaya di ibu kota, dan wanita yang berhubungan di mobil? Ayo. Wah, ini terlalu heboh. Sudah selesai memotretnya? Siapa di sana? Kamu melihat apa? Paparazi yang mengintip. Sedang bingung tidak ada kesempatan untuk pamer cinta dengan istri. Maka aku akan dengan berat hati menerima kebaikan ini. Tidak apa-apa. Lanjutkan. Syukurlah, akhirnya semuanya sudah jelas. Masalah ini akhirnya sudah lewat. Iya, akhirnya sudah lewat. Bisa dibilang cuma kejutan semata. Sang Mengsi bikin ulah seperti ini. Kamu nggak mau cari dia buat minta pertanggungjawaban? Lagi sibuk nih. Biar dia loncat-loncat dulu beberapa hari. Lagi pula, Ningxi bersih. Itayiko juga nggak putus kontrak sama Ningxi. Sang Mengsi udah kesel banget. Iya, manfaatkan momentumnya buat promosi, bikin beberapa trending topik. Biarkan Ning Laoshi di platform sosial. Dan endorsement Iko. Bisa, kamu sekarang langsung koordinasi sama perusahaan Ning Laoshi. Aku langsung balik ke departemen promosi buat urusin. Ayo. Spotlight trending topic, Ningxi endorsement. Trending topik terkait Yiko. Sekarang udah masuk top 3 trending. Kamu hebat. Kalau aku yang urus, pasti nomor 1. Ditambah pengaruh Ningxi yang udah jelas di sini. Saling melengkapi, gampang banget nguasai trending. Dari tren yang sekarang, popularitasnya bisa bertahan sampai besok, kuat banget. Sekarang kecuali ada skandal besar di industri hiburan, misalnya ada top selebriti cerai. Atau selingkuh, kalau enggak, Iko dan Ningxi. Tian-Tian. Apa sih orang pertama yang berkuasa? Gimana sih? Rumahnya ada tahta yang harus diwariskannya. Sampai berani rebut popularitas Ningxi cantik kita. Aku pengen lihat. Gimana? Beneran ada top selebriti bikin berita besar? Bukan dari dunia hiburan. Lalu dari bidang apa? Dunia keuangan. Kamu yang kasih ke aku atau aku yang lihat sendiri? Menurutku sih. Dari sudut pandangku. Sebenarnya sih. Sayang, kemarin malam kamu di mana? Tidur di rumah. Jam 1 pagi. Aku sama Xiang Yuyo di mobil. Bercanda. Kamu sama Xiang Yuyo. Jadi, cewek berambut hitam di mobil itu kamu? Apa sih cewek berambut hitam? Wanita apa Tian-Tian? Kamu lepaskan. Biar aku lihat. Ada paparazi yang memotret. Sayang, apakah benar itu kamu? Iya, aku. Tidak angkat telepon. Sedang sibuk. Atau marah. Shang Zong, Departemen PR bertanya. Apakah mau menghapus berita gosip itu? Sementara tidak perlu. Kalau begitu, mau menekan panasnya. Juga tidak perlu. Untuk... Kamu tidak perlu urus hal ini. Aku sendiri yang akan menanganinya. Baik. Bodoh, aku sengaja menurunkan kaca mobil. Masih juga tidak bisa memotret wajahku. Kalau saja kamu sedikit berusaha, aku sudah terbuka.
Kamu lihat hot search? Malam itu kita di dalam mobil. Dipoto. Cucu, kamu sangat peduli dengan ini. Aku tidak keberatan, tapi aku takut berita negatif ini bisa mempengaruhi citramu. Lagi pula kamu mewakili Xiang Group, jangan-jangan semakin lama semakin berubah. Jadi, Yang di dalam mobil bersamaku adalah kamu, bukan wanita lain. Apa dampak negatifnya? tapi mereka tidak tahu identitasku. Aku akan menanganinya, tidak apa-apa. Kamu tidak perlu urus. Kamu mau merespon bagaimana? Sekali lagi pamer kemesraan. Lagi pula tidak ada wajah yang terlihat, biarkan saja. Kakek, Aku sudah dengar dari ayahmu, anak nakal. Main-main di luar ya. itu istriku. Apa? Kamu sudah menikah? Perihal pernikahanku juga sudah masuk hot search. Dia tidak memberitahumu. Kamu. Kamu ini memperlakukan wanita seperti apa? Malam ini, kamu cepat bawa cucu perempuanku ke rumah tua untuk makan malam. Dengar tidak? Baiklah. Kakek bilang, malam ini ajak kamu ke rumah tua untuk makan malam. Kamu mau pergi? Kalau kamu tidak mau pergi, boleh tidak pergi. Pergilah. Jangan sia-siakan niat baik kakek. Baik. Kamu ini. Akhirnya tahu datang ke sini. Bukankah sudah bersumpah sama kamu, tidak menikah? Tidak akan kembali menemuimu. Aku pikir, kita kakek dan cucu seumur hidup. Sulit bertemu. Aku juga pikir, tapi... Bukankah sekarang sudah datang? Kakek, ini aku dan Yuyo. Mempersiapkan beberapa hadiah untukmu. Baik-baik, ayo, cepat duduk. Ini Chu Zigon. Hari ini aku melihatnya langsung, ternyata cukup manis. Ini namanya, kelembutan mengalahkan kekerasan. Yuyo si anak nakal ini. Harus diatur oleh gadis manis, benar. Dia mengaturku, memang membuatku patuh. Duduk begitu capek tidak? Jangan nakal, orang tua semua ada. Aku ini takut istriku capek. Chu Zi. Kamu suka makan apa? Ada pantangan tidak? Dia tidak makan ketumbar. Bagaimana dia tahu? Xiao Yun, dengar tidak? Dapur persiapkan dengan hati-hati, baik nyonya tua. Ibu, sebenarnya tidak apa-apa, asal dapur. Chu Zi, tadi kamu memanggilku apa? Ibu, Kamu dengar tidak? sejak ibu meninggal, sudah lama aku tidak mengucapkan kata ini. Ibu, sebenarnya tadi seharusnya aku memanggilmu begitu. Seketika gugup lupa. Mulutku juga kaku, jangan tersinggung. Lihat anak ini bicara, mana mungkin aku tersinggung. Aku senang tidak kepalang. Chu Zi, ini angpau yang aku siapkan untukmu. Kamu harus terima, kalau tidak terima. Aku tidak senang, cepat. Ambil. Terima kasih ayah ibu. Ayo, tadi itu pemberian mertuamu. Ini kakekmu yang kasih, ambil. Terima kasih, kakek. Anak yang baik. Semakin lama aku melihatmu, semakin aku menyukaimu. Yuyo, kamu harus bersama cucu. Hidup dengan baik di sisa hidupku. Aku masih ingin menggendong cucu. Aku dan Xiang Yuyo. Akankah ada hari ketika kita memiliki anak? Aku, kakek, dan orang tua belum pernah bertemu. Tapi sepertinya mereka sangat menyukaiku. Aku menyukaimu. Keluargaku juga akan menyukaimu. Mereka yang diperlakukan buruk di keluarga suami, itu karena suami tidak berpihak padanya, sedangkan aku akan selalu berpihak padamu, bagaimana aku memperlakukanmu. Begitu juga keluargaku akan memperlakukanmu. Ternyata cinta dan tidak cinta benar-benar berbeda. Jangan kira, menggoda Xi Jing. Aku akan setuju kalian bersama. Menantu keluarga Shen, jika harus berkeluarga sang. Dia hanya akan menjadi Meng Shi. Jangan berharap. Kehangatan keluarga yang hilang selama bertahun-tahun. Dirasakan di keluarga Xiang, keistimewaan yang tak pernah kuharapkan. Xiang Yuyo memberikannya padaku.
Tapi pernikahan kami tidak kuat. Cucu, tenang saja. Selama aku ada, tidak ada yang bisa menyakitimu. Aku selalu menjadi kekuatanmu. Dan juga dukunganmu. Xiang Yuyo. Sepertinya aku mulai mencintaimu. Tapi orang terakhir yang kucintai sangat menyakitiku. Kenapa kamu bisa menikah dengan kakak Yuyo? Padahal itu milikku. Jalan. Kakak Yuyo, tenang saja. Aku pasti akan merebutmu kembali. Kakak Yuyo, aku sangat merindukanmu. Apakah kamu merindukanku? Aku baru turun dari pesawat. Bahkan belum pulang, langsung mencarimu. Mencari aku kenapa? Aku merindukanmu. Sudah menikah. Pokoknya tujuanku sudah tercapai. Nyonya Shang. Sudah difoto semuanya? Tunang Nyonya Shang, pasti sesuai keinginan Anda. Memegang Tiangkon Tuan Shang. Bersama keluar dari grup Shang. Cukup membuktikan. Anda adalah Nyonya Shang. Kak Yuyo tidak mau mengungkapkan Anda. Maka saya hanya bisa mengungkapkan diri saya sebagai Nyonya Shang. Nanti, karena tekanan, keluarga Shang pasti akan menceraikan Anda. Biarkan saya menikah dengan Kak Yuyo. Tidak mudah menikah ke keluarga kaya, dia tidak mau mengungkapkan. Masih harus bersusah payah membuktikan identitas sendiri. Datang begitu awal. Ada masalah? Masalah besar, pagi-pagi saya sudah dengar dari orang-orang di lingkaran PR. Hari ini para paparazzi punya berita besar. Saya bertanya ke sana-sini. Akhirnya tahu sedikit rahasia dalam. Apa? Cucu sayang, berkaitan denganmu. Saya? Dengar-dengar paparazzi sudah memotret wajah asli Nyonya Shang. Saya pikir, ini kan memotretmu. Apa hubunganmu dengan Shang Yuyo? Sering-sering difoto paparazzi. Tidak mungkin. Coba pikirkan lagi. Sejak terakhir kali difoto. Kami lebih sembunyi, seharusnya tidak terfoto. Sudahlah, tidak penting. Sekarang, pikirkan bagaimana menyelesaikannya. Kabarnya, jam 10 tepat, paparazzi akan mengunggah foto. Ke internet. Bijicela. Mengerti. Pak Shang, apakah Anda masih membiarkan para paparazzi berkompeni? Cucu tidak menelepon, juga tidak mengirim pesan. Kalau dia tidak peduli, saya malah senang, belum jam 10. Tunggu dulu. Ya, Kali ini dapat foto yang berguna, kan? Kenapa dia? Jadi menunggu begitu lama. Nyonya Shang yang diungkap adalah Jiang Yanyu. Sekarang malah harus membantah rumor. Adik saya ini cepat sekali menambah masalah. Kenapa tidak mengangkat telepon saya? Kakak baik, saya sengaja datang untuk menanyakan kabarmu. Bagaimana kamu ingin menanyakan kabar saya? Sebelumnya, saya tidak tahu siapa Nyonya Shang. Hanya bisa melihatmu dengan angkuhnya. Sekarang bagaimana? Sudah berbeda sekarang. Nyonya Shang yang asli sudah terungkap. Hari-hari baikmu sudah berakhir. Dia adalah putri keluarga Jiang, dikelilingi oleh kasih sayang yang tak terbatas. Kamu? Siapa kamu? Cuma gerakan jarinya sedikit saja. Kamu akan mati tanpa tempat dikubur. Lihat saja nanti, bagaimana kamu bisa sombong lagi. Kamu pasti akan kecewa. Aku akan semakin sombong. Jangan keras kepala. Kalau kamu kembali ke keluarga Sang dan berlutut minta maaf ke ibuku, mungkin saja dia akan memohon ayahku untuk memaafkanmu. Lagi pula, jadi selingkuhan bukanlah pekerjaan yang langgeng. Siapa selingkuhan? Kamu. Kalau bicara soal selingkuhan, kamu dan ibumu lebih hebat, ya? Kamu. Apa kamu? Di acara tunangan belum puas ditampar, ya? Mau ditampar lagi? Tunggu saja Nyonya Shang yang akan menamparmu. Aku lihat nanti, kamu lihat saja nanti. Seng Chuji, ya? Akhirnya ketemu juga kamu. Kamu siapa? Nyonya Shang yang sedang trending. Sudah lihat beritanya? Sekarang, seluruh netizen menganggap akulah istri Yuyo. Lalu? Bukan cuma netizen.
Seluruh dunia mengira kamu adalah istrinya. Tapi itu tidak ada artinya. Jangan pikir aku tidak tahu niatmu. Pasti kamu menggunakan cara licik untuk menikahi Yuyo. Dia bahkan tidak mau mengakui kamu. Kalau Nona Jiang datang karena ini, tidak perlu. Kalau memang membuat Nona Jiang terganggu, aku dan suamiku akan klarifikasi. Yuyo cuma main-main denganmu. Hanya aku dan Yu Zhou yang sepadan. Pasangan yang sempurna. Apalagi, kamu cuma anak perempuan keluarga Sang, yang tidak disayang dan punya noda. Dengan calon adik iparmu. Adik kecil, Yuyo tidak akan suka dengan tipe sepertimu. Jangan buang waktu. Maaf, pasti ada kesalahpahaman di sini. Aku akan membawanya pergi sekarang. Kalau aku tidak datang, cucu pasti akan dibuli. Salah paham. Ada sedikit salah paham, Kak. Kakak dan adik ipar. Apakah ini agak terlalu dekat? Mungkin sedikit? Aku dan Shen Jing tidak ada hubungan apapun. Dia yang terlalu peduli, datang ke sini tanpa perlu. Tidak ada hubungan? Lalu kenapa dia begitu melindungimu? Begitu khawatir tentangmu? Kalian berdua, jangan-jangan nanti akan pergi kencan? Nona Jiang, aku tidak mengungkapkan. Sudah memberimu muka, kamu malah pura-pura. Kamu tunggu saja. Nyonya Shang. Ciu-ciu, Nyonya Shang sekarang sudah terbuka. Masih mau terus membangkang? Bukan aku yang bilang, kalian berdua. Kenapa selalu ada saja adik ipar? Kamu harus selalu bersikap seperti ini padaku? Apa aku salah sebut adik ipar? Keluarga Sang nanti akan menjadi milik Sang Mengsi. Aku tidak punya pilihan. Sekarang adalah saat cucu. Paling lemah, dan ini juga kesempatan terbaik untuk mendapatkan saham. Ciu-ciu, Serikan sahamu padaku. Sekarang ada investasi dari Shang Yuo. Kira-kira Cedra Bangkit. Tunggu aku. Kamu menungguku di sini, sekarang mulai mengincar sahamku. Aku. Tolong minggir, aku mau pergi. Kamu masih mau kembali ke Shangguan? Tidak takut Nyonya Shang akan membunuhmu? Jangan selalu bilang Nyonya Shang. Kamu seharusnya memanggil Bibi. Lain kali ingat untuk mengganti panggilan. Kalau kamu terluka atau rugi, lihat nanti kamu bagaimana. Pada akhirnya kamu pasti akan kembali padaku. Apakah dia mau terbuka? Sedang memikirkan apa? Memikirkan aku? Hari ini ada berita yang mengatakan Jiang Yanyu adalah istrimu. Kamu lihat? Aku lihat. Aku tidak menjelaskan karena aku pikir kamu ingin menggunakan dia sebagai tameng, menyembunyikan fakta bahwa kita suami istri. Bukan begitu. Aku pikir kamu yang tidak mau menjelaskan. Cucu. Menikahi wanita yang dicintai itu seperti jenderal yang memenangkan pertempuran. Aku ingin memberitahu seluruh dunia. Kenapa aku harus menyembunyikannya? Kalau begitu, beritahu seluruh dunia. Aku akan mengumumkan, aku adalah Nyonya Shang yang sah. Kenapa harus disebut? Cucuku akhirnya belajar menunjukkan haknya. Dan akhirnya belajar cemburu, besok pagi. Datang ke kantorku. Kenapa harus ke kantormu? Datang saja, kamu akan tahu. Baik. Aku ikuti kata-katamu. Sang Chuji pergi ke Shang Group. APA? Ayah, Ibu, Sang Chuji pergi ke Shang Group. Bagus sekali. Ini membuat keributan di Shang Group lebih menarik daripada di Iko. Halo, saya ingin ke kantor direktur untuk menemui Shang Yo. Halo, apakah ada janji? Tolong sebutkan nama dan nomor telepon Anda. Dan nomor telepon. Tidak ada. Kalau begitu saya akan meneleponnya. Sang Chuji, kau anak duraka. Kau masih berani datang ke sini membuat keributan, muka keluarga kita. Sudah kau hancurkan. Aku membesarkanmu, apakah untuk menjadikanmu pelakor dan mencemari pernikahan orang lain? Hari ini, aku harus membereskanmu. Kalau tidak, orang-orang di kota ini akan mengira keluarga kita adalah keluarga yang tidak bermoral. Cucu, kenapa kau bisa merendahkan dirimu sendiri? Apakah keluarga ini menyia-nyiakanmu? Arwah ibumu, jika melihat perbuatanmu, dia pasti sangat sedih dan kecewa. Kau masih berani menyebut ibuku? Kau yang paling tidak pantas. Dan paling bersalah padanya, ibuku mati karena kau. Sang Zhenhua. Kau, kenapa kau bicara seperti itu pada ayahmu? Cepat minta maaf pada ayahmu. Ada apa-apa kita bicara di rumah. Kau bilang aib keluarga tidak boleh diketahui orang, mari pulang. Kita bicara di balik pintu tertutup.
Maaf semuanya, mari kita bubar. Kalian datang ke sini, jelas-jelas ingin membuat keributan. Merusak reputasiku, masih berpura-pura apa lagi? Nyonya Shang. Kapan Nyonya datang? Baru saja, Nyonya Shang. Kenapa Nyonya tidak masuk? Nyonya adalah istri resmi. Cepat pergi dan bereskan. Ajari Sang Chuzi, jangan biarkan dia merusak hubungan Nyonya dan Pak Shang. Kenapa saya harus mendengarkanmu? Nyonya Shang, sebenarnya saya harus memanggilmu Bibi. Jika Nyonya tidak keberatan, nanti kita bisa sering berkumpul, mungkin kita bisa menjadi teman baik. Jika Nyonya benar-benar ingin berteman dengan saya, sekarang harusnya Nyonya masuk dan mengajari saya dengan baik. Sang Chuzi, bukan hanya bicara di sini. Baik, tunggu saja. Bisa dekat dengan Nyonya Shang. Saya akan berusaha sekali. Bagaimanapun juga. Kamu anak yang tidak berbakti. Hari ini, saya harus memukulmu sampai mati untuk membersihkan nama keluarga. Tuan, mari kita bicara baik-baik, jangan sampai berkelahi. Sang Zhenhua, hari ini jika kamu berani menyentuh saya, kamu pasti akan menyesal. Kakak, jangan keras kepala lagi. Kamu pikir, Pak Shang sekarang masih akan melindungimu, selingkuhan kecil ini? Saya bisa dengan jelas memberitahumu. Saya bukan selingkuhan Xiang Yeo. Tapi, San Zhen adalah selingkuhanmu. Kamu, Putri kesayanganmu Sang Mengshi adalah selingkuhan Shen Xijing. Kamu berhenti, tidak boleh berdiri di sini, mempermalukan diri. Ikut saya pulang. Berhenti, ikut saya pulang, hukum keluarga menanti. Lepaskan. Kamu ikut saya pulang. Lepaskan saya. Mertua. Shang selalu berteriak apa? Shang selalu berteriak ayah mertua. Apa yang terjadi? Yendro Shan. Kami Chuji tidak layak di mata Anda. Anda juga tidak perlu melindunginya seperti ini. Anda sudah berkeluarga. Chuzi masih belum menikah. Agar tidak menimbulkan gosip yang bisa merusak reputasi Anda dan juga mengganggu pernikahan Anda. Anda setuju, kan? Kemari. Selesai. Apakah terluka? Kenapa tidak bisa diajari? Apapun yang terjadi, hubungi saya segera, cucu. Ingat ya. Tidak akan lupa lagi. Shang total. Mertua. Ada apa? Ayah mertua Yu, aku ayah mertua. Aji Yu Sang Chuji. Menikah dengan Jenderal Shang. Nyonya Shang bukan Zhang Yanyu. Tapi Sang Chuzi, selesai. Semuanya selesai. Sang Chuzi langsung naik ke puncak. Menjadi nyonya muda keluarga kaya top di Beijing. Mari saya perkenalkan. Orang di samping saya ini adalah istri saya. Dengan surat nikah resmi. Nyonya Shang yang misterius dan rendah hati. Ternyata bukan Jiang Yanyu. Semua gosip di internet sebelumnya, saya tidak menanggapi. Karena merasa tidak perlu. Tapi istri saya cemburu. Dia rendah hati. Berhati lembut. Saya tidak bisa membiarkannya tersakiti sedikitpun. Shang selalu bertanya dengan tersinggung. Apa hubungan Anda dengan Nona Jiang? Tidak ada hubungan sama sekali. Ternyata Sang Chuji adalah Nyonya Shang yang sebenarnya. Menurut Shang Yo, waktu yang diumumkan di lingkaran pertemanan adalah beberapa hari setelah saya memberikan cucu padanya. Kenapa bisa seperti ini? Malam itu, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa Shang Yo bisa begitu saja menikahinya? Ternyata yang dia katakan bukanlah kata-kata marah, tapi kata-kata yang tulus. Tidak, Chuchu, Sang Chuji. Kamu tidak bisa memperlakukan saya seperti ini. Apakah konferensi pers itu kamu yang atur? Ya, Shang Yuyo. Sebenarnya, saya selalu tidak terlalu mengerti. Kenapa kamu begitu baik pada saya?
Karena saya mencintaimu. Cucu, saya ingin memberikan yang terbaik untukmu. Tapi, menikahimu ini, saya masih melakukannya terlalu terburu-buru. Tapi jika diulang lagi, saya masih akan memilih untuk segera menikah denganmu. Kenapa? Karena saya takut kamu bukan milik saya. 1 hari, 1 jam, 1 menit terlambat. Mungkin saja ada yang salah, hanya cap nikah. Yang membuat saya merasa tenang. Saat itu juga. Apapun tentang lamaran, apapun tentang proses, saya tidak peduli. Tidak melamarmu. Menyusahkanmu. Tidak. Xiang Yuyo, kenapa kamu begitu menyukai saya? Ya. Kenapa? Saya yang bertanya padamu. Cucu, biarkan saya mengatur kata-kata saya. Dengan baik. Karena ini sangat penting. Bagi saya. Turunlah. Ayo. Cucu, malam hujan seperti ini. Apakah membuatmu teringat sesuatu? Bertahun-tahun yang lalu, sebuah malam, juga hujan seperti ini. Kita bertemu. Bertahun-tahun yang lalu, malam hujan, kita bertemu. Apakah kamu salah orang? Kamu yang memberitahuku namamu, Sang dari Sang Ye. Cucu yang memikat. Zi yang rimbun. Namaku Seng Chu, Sang dari Sang Ye. Cucu yang memikat. Zi yang rimbun, ini nama yang diberikan ibuku. Kakak, siapa namamu? Pulanglah, tidak, aku akan menemanimu di sini. Sekarang ingat, cucu, Baru sekarang kamu kembali mencariku? setelah aku ditemukan, aku pergi ke luar negeri. Setelah kembali ke Indonesia, aku selalu mencoba mencarimu. Tapi ketika aku menemukanmu, kamu sudah bersama Shen Zijing. Selama ini aku sering berpikir, jika saat itu aku lebih aktif, apakah hasilnya akan berbeda? Maaf, tidak bisa berada di sisimu saat kamu paling membutuhkanku. Menemanimu. Jika aku ada, mungkin kamu tidak akan hidup sekeras ini. Ternyata cinta Xiang Yuyo adalah diam dan abadi. Jadi selama ini aku hanya bisa mencoba menebus kekuranganku padamu dengan memberikan perhatian lebih. Jadi takdir kita bukan mulai dari malam Shen Zijing memberikanmu padaku, melainkan Bukan. Dimulai dari hari aku bertemu denganmu. Sudah dimulai. Tapi tanpa malam itu, aku tidak mungkin mendapatkanmu. Selama ini aku berkali-kali ingin merebutmu dari tangan Shen Zijing. Tapi cinta bukanlah memaksa memiliki. Selama Shen Zijing setia padamu, aku tidak akan pernah muncul di hadapanmu. Tapi dia tidak layak, cucu. Katakan padaku, siapa pria yang paling mengisi hatimu sekarang? Siapa itu? Xiang Yuyo. Kamu. Tidak bawa, Xiang Yuyo? Kamu ingin punya anak denganku? Cucu, beri aku seorang anak. Dia belum mau punya anak secepat ini? Sayang. Lihat aku,
Bukan kamu yang ingin punya anak. Bukan juga kamu yang ingin punya anak. Tapi kita yang memutuskan untuk punya anak kita. Ini adalah buah cinta, simbol indah pernikahan. Bukan karena dipaksa. Kita membawa kehidupan baru yang indah ke dunia ini. Benar kan, sayang? Benar. Sayang, aku akan menyusun kata-kata lagi. Sayang. Kita punya anak, ya? Ya. Nomor asing, bahkan menelepon belasan kali. Jangan-jangan klien kerja? Klien mana? Kenapa? Kalau urusan kerja, kamu akan turun tangan untukku? Aku akan membunuhnya, tidak tahu waktu. Hello, Chu-Chu. Aku mohon, temui aku. Gila. Aku sekarang. Di bawah, aku lihat lampu kamar kalian menyala. Kalau kamu tidak turun menemui aku tidak akan pergi. Temu. Kalau kamu ingin disakiti, aku akan mengabulkannya. Chu-Chu. Chu-Chu, aku salah. Aku tidak mau apa-apa lagi. Aku hanya ingin kamu. Kembali padaku, ya? Kamu ini tidak punya batasan, ya? Paman. Aku mohon. Kembalikan Chu-Chu padaku. Kamu punya uang dan kekuasaan. Bukan berarti aku tidak bisa hidup tanpa dia. Bagaimana kamu tahu? Aku tidak bisa hidup tanpa dia? Dulu aku memang brengsek. Aku pikir aku tidak mencintaimu. Aku pikir mendekatimu hanya untuk memanfaatkanmu. Sejak aku tahu kamu menikah, aku sangat sedih. Baru aku sadar. Rupanya aku sudah lama jatuh cinta padamu. Akting pura-pura sakit. Kenapa dulu aku bisa begitu bodoh? Memberikanmu ke paman. Awalnya, aku hanya ingin menguji ketulusanmu untuk Cucu. Tak disangka, kamu begitu mudah diuji. Apa maksudmu? Kamu pikir semua orang yang mengingatkanmu, memaksaku untuk berinvestasi. Benarkah itu kebetulan? Kamu yang merencanakan ini. Benar, aku sengaja menyuruh orang untuk memberitahumu. Tapi kamu punya banyak cara untuk memaksaku. Tapi kamu memilih cara yang paling mudah. Dan paling murah untukmu. Cu-Cu. Dia yang merencanakan ini, bukan salahku. Sangka. Shen Zijing. Aku sudah berniat memberikan Cucu padamu. Jika kamu bisa memilih Cucu dengan tegas. Bahkan jika kamu menggunakan cara yang tidak terpuji. Aku akan memberikannya padamu. Rupanya dia selalu mempersiapkan jalan untukku. Membuat Shen Zijing. Membawaku ke ranjangnya, itu juga rencananya sejak lama. Cu-Cu. Semua ini adalah rencananya. Kita semua dimanfaatkan. Kembalilah padaku, baik? Kamu malah membersihkan dirimu sendiri. Paman. Aku mohon, kembalikan Cu-Cu padaku. Aku tidak butuh danamu lagi, aku hanya ingin Cu-Cu. Aku menyesal. Aku salah. Tidak ada yang akan terus menunggumu di tempat yang sama. Shen Zijing. Cucu, dia manusia yang punya perasaan. Bukan mainan yang bisa kamu panggil dan usir sesuka hati. Semua orang bisa melakukan kesalahan. Asal bisa memperbaiki, ada kesempatan untuk berubah. Apakah itu Cu-Cu? Anak kecil yang kurang ajar. Sekarang kamu harus memanggilnya Bibi. Aku tidak percaya. Kamu tahu kenapa kamu menelepon aku? Aku tidak angkat. Biarkan kamu terus menelepon. Kalian, Kamu mengganggu kami. ini tidak mungkin. Ini saja sudah tidak tahan. Malam kamu mengantar Cucu ke kamarku. Kita sudah menjadi satu. Suami, pulang lanjutkan. Baiklah, istri. Ketemu lagi lain kali. Ingat panggil Bibi. Seng Chuji, ayah bahkan tidak. Kamu anak durhaka.
Aku harus pergi melihat apakah dia sudah mati. Sang Chuzi si jalang kecil ini, ternyata, benar-benar meraih Shangzong, cabang tinggi ini. Sekarang kita ingin mengambil saham di tangannya, tidak mudah. Wherezen bisa aku urus saham. Tetapi benar-benar ada di tangannya. Dulu, aku sengaja pergi ke kamar sakit untuk menghasut. Memperburuk kondisi ibunya, hanya untuk cepat. Bisa mendapatkan warisan dan saham di tangannya. Tidak disangka ibunya sebelum meninggal membuat wasiat. Memberikan semua hartanya kepada Sang Chuzi. San Zhen, ternyata ibuku dibunuh olehmu dan masih ingin merebut warisan yang ibuku tinggalkan untukku. Kalau begitu, langsung bunuh Sang Chuzi. Barang-barangnya akan menjadi milik kita dengan sendirinya. Tuan, apa rencanamu? Inilah ayahku, demi merebut warisan, sampai rela membunuh anak kandungnya sendiri. Ternyata selama ini aku menganggap pencuri sebagai ayah. Aku sudah menerima kau tidak mencintaiku, tapi kau masih mau membunuhku. Kenapa di saat seperti ini, aku tiba-tiba memikirkan dia? Aku sudah terbiasa bergantung padanya. Cucu. Hari ini kenapa tiba-tiba menelepon aku? Shang Yuyo, Ada apa? bisa pulang. Tunggu aku. Cucu. Gak apa-apa kan? Shang Yuyo, aku kangen banget sama kamu. Bodoh. Bukannya aku udah datang? Cucu. Sebenarnya apa yang terjadi hari ini? Aku udah memanfaatkan kamu berkali-kali. Tapi kali ini, aku gak mau memanfaatkan kamu lagi. Aku gak bisa membiarkan kamu terlibat dalam masalah ini. Istri pengen pegang. Pegang aja lebih banyak. Gak usah. Istri pengen pegang bagian lagi. Aku gak pengen pegang. Pengen cium. Boleh gak? Cucu. Kamu kok agak aneh hari ini? Shang Yuyo, aku sayang kamu. Lanjutin aja. Aku serahin sama kamu. Pengen bunuh aku ya? Mereka bakal pakai cara apa? Kecelakaan, racun, atau penculikan? Cucu, kita ini satu keluarga. Udah lama gak makan bareng. Ayah besok pesan makanan di Hotel Luncheng. Udah pesen satu meja. Datang ya, kita kumpul bareng sebagai keluarga. Bukannya kamu dirawat di rumah sakit? Ayah baru sadar setelah sakit. Keluarga yang sehat dan bersama itu yang paling penting. Dulu ayah salah, ayah minta maaf sama kamu. Oke, besok aku pasti datang tepat waktu. Cucu. Kamu ada sesuatu yang sembunyi dari aku ya? Pak Shang, kemarin Anda suruh saya cek istri. Kemarin ke rumah sakit jenguk Pak Shang. Tapi dia gak masuk dan langsung pergi. Saya cek CCTV, ternyata Pak Shang dan istri Shang. Mereka berdua mau ngerjain istri. Ini isi rekaman CCTV. Oke. Besok aku pasti datang tepat waktu. Pak Shang, Kakak, dulu aku salah. Aku main sama kamu. Aku mau lihat, kalian berdua punya rencana apa? remnya dirusak, nanti mobil hancur dan mati. Siapa yang bakal selidiki? Pak Shang. Ayo pulang sama aku. Kenapa kamu datang? Cucu, apakah kamu ada sesuatu hari ini? Menyembunyikan sesuatu?
Kamu sudah tahu semuanya? Jika aku tidak datang hari ini, apa yang akan kamu lakukan? Kamu masih ingin menyembunyikan sesuatu dariku? Apa yang kamu lakukan? Kamu tahu tidak? Sistem remu telah dirusak oleh seseorang. Aku tahu. Kamu tahu? Kamu tahu masih pergi? Aku tahu, mereka akan mengutak-atik mobilku. Aku memasang kamera di mobil. Aku hanya ingin mendapatkan bukti, tidak akan mengemudi sendiri kembali. Apakah kamu pernah berpikir jika mereka tidak mengutak-atik mobilmu, tapi dengan cara lain? Cucu, kamu melakukan hal yang sangat berbahaya. Kenapa tidak berdiskusi denganku? Aku tidak ingin melibatkanmu dalam konflik ini. Kamu sudah melakukan cukup banyak untukku. Cucu, rasakan jantungku, dia berdetak untukmu. Jika kamu tidak ada, apa yang akan kulakukan? Maaf, aku tidak memikirkannya. Jangan lakukan ini lagi, tahu? Tahu, tidak akan lagi. Apapun yang terjadi, kita harus menghadapinya bersama. Bukan menghindari bahaya. Tenang, dendammu akan kubalas. Semua yang kamu hilangkan akan kuambil kembali. Sang Chuzi, apa sikapmu ini? Tidak berpura-pura lagi. Kamu ingin membuatku marah. Kamu ini belum mati kan? Begitu berharap aku mati? Perkataanmu terlalu berat. Jika kamu mati, turunlah menemui ibuku. Ibu pasti akan sangat sedih. Kamu baru saja menjadi Nyonya Shang. Gaya kamu cukup besar ya. Tanda tangan. Zheng Chuzi. Kamu benar-benar anak durhaka. Aku belum mati. Kamu sudah mengincar hartaku. Jangan kira aku tidak tahu. Sebelum ibu meninggal, dia membuat wasiat. Semua harta dan saham diberikan padaku. Tapi selain saham, Kamu, aku tidak melihat apa-apa. Ayah, barang-barang ini harus dikembalikan kan? apa buktimu? Haruskah aku membongkar semua rahasiamu? Tanda tangan atau tidak? Tuan, jangan tanda tangan. Tidak tanda tangan, keluarga Sang akan bangkrut. Semuanya tergantung pada keputusan Shang Liu. Kamu tahu, aku bisa melakukannya, San. Tuan, Nah, baru benar. Lagi pula, kamu masih perlu bergantung padaku nanti. Tuan, kenapa kamu sudah tanda tangan? Kamu bukan hanya memiliki Sang Chuzi sebagai satu-satunya anak perempuan. Kamu juga tidak mempertimbangkan Sisi. Tapi dia memang hanya memiliki aku sebagai satu-satunya anak perempuan. Apa yang kamu omongkan? Di dalam tas ada selembar kertas lagi. Kamu lihat sendiri. Tuan, ini pasti dia yang menjebakku. Dasar wanita bajingan. Kamu berani menipuku. Mertua, bagaimana kabarnya? Tuan Sang punya waktu untuk mengunjungiku. Tidak baik juga jadi baik. Ini adalah perjanjian akuisisi Sang, tanda tangan saja. Nanti keluarga Sang akan menjadi milik cucu. Tidak ada hubungannya lagi denganmu. Aku belum tanda tangan, meskipun akuisisi. Tetap perlu tanda tangan dari aku sebagai direktur utama. Sekarang selain sahammu. Semua saham lainnya adalah milik cucu, kamu tanda tangan atau tidak. Tidak ada bedanya, Sang Zhenhua. Kamu diduga melakukan pembunuhan, polisi sudah di bawah. Menunggu untuk menangkapmu. Apa yang kamu omongkan? Kamu pikir tanpa bukti yang jelas polisi akan datang menangkapmu? Selesai. Tuan Shen. Ada minat untuk berdiskusi tentang kerjasama? Kerjasama. Apa yang bisa aku ajak kerjasama? Cucu bukan milikku lagi. Sang Mengsi juga akan membatalkan pertunangan denganku, keluarga Shen juga bangkrut. Apa yang bisa aku ajak kerjasama? Kita berdua, tujuan kita sama. Kamu ingin Sang Chuzi. Aku ingin Shang Yuzhou. Kenapa tidak bisa kerjasama? Kamu ingin Shang Yuzhou. Benar, Tuan Shen. Kamu dan Sang Chuzi sudah bersama selama bertahun-tahun. Kamu pernah menyentuhnya? Sepertinya tidak. Memang tidak. Tidak, kecil. Kamu pernah menyentuhnya. Kamu sudah mendapatkan semua dari Sang Chuzi. Mana ada pasangan yang sudah pacaran selama bertahun-tahun, tapi tetap bersih, hanya platonik? Maksudmu?
Tidak ada pria yang tidak akan cemburu dengan pacarnya. Dan mantan pacarnya, terutama. Seperti Shang Yo, pria dengan level seperti itu. Ceritakan rencanamu. Kamu cari kesempatan untuk menculik Sang Chuzhi. Lalu, Cucu. Malam ini adalah milik kita. Kamu akan menyukainya. Malam ini datang terlambat. Kamu seharusnya sudah menjadi milikku. Shang Yuyo. Yang ada di depanmu adalah aku. Shen Zijing, Kemari. Shen Zijing, sebut namaku. Shen Zijing, Ya. Aku. kenapa kamu di sini? Jangan mendekat. Sangat mencintai Shang Yuyo. Suamiku, tolong aku. halo, pengguna yang Anda hubungi tidak dapat dihubungi sementara. Cucu, kamu di mana sebenarnya? Kak Yuyo, sudah ketemu kakak ipar? Bagaimana kamu tahu dia tidak ada? Jujur saja, Kak Yuyo. Sebenarnya aku melihat kakak ipar hari ini. Dia naik mobil Shen Zijing. Sepertinya menuju Hotel Shengxi. Menurutmu, apakah mereka berdua akan ITU? Kak Yujo. Sangat mencintai Shang Yuyo. Dia tidak akan menemukan ini. Jangan sentuh aku. Tidak akan menyentuhmu. Bagaimana mungkin kamu tidak ingin mencobanya? Selain Shang Yuyo. Rasanya pria lain. Pergi kau, Shen Zijing. Kau menggunakan cara yang kotor. Kau tidak takut Shang Yuyo akan menghancurkanmu. Menghancurkan aku? Kenapa? Jelas kita saling suka. Saling suka. Cucu, kamu tidak bisa melupakanku. Cinta lama bersemi kembali. Lalu kita datang ke suite ini. Semalam Penegara. Shang Yuyo akan menghancurkan. Juga menghancurkan kita berdua, kecuali dia benar-benar mencintaimu. Sampai bisa menahan memakai topi hijau. Kamu tidak bisa seperti ini. Cucu, kamu dulu. Kita bermain dengan sangat senang, bukan? Kenapa sekarang tidak bisa lagi? Kamu ngomong sembarangan, aku dan kamu tidak pernah ada apa-apa. Ini yang paling jelas bagi Shang Yuyo. Itu karena kamu pernah memperbaikinya. Cucu, aku. Cucu, aku. Shang Yuyo. Ya. Aku Shang Yuyo. Kamu akhirnya datang. Tidak apa-apa, semuanya sudah berlalu. Tenang, ada aku di sini. Tidak akan ada yang menyakitimu. Shang Yuyo. Aku tidak akan membiarkan dia berhasil. Meskipun aku mati, aku tidak akan. Aku tahu. Shang Yuyo, aku sangat bersih. Kita cucu, selalu murni tanpa celah. Kamu tertawa apa? Paman, Cucu adalah istrimu. Ini semua adalah persembahanku untukmu. Paman yang kamu pakai selalu barang bekasku. Tidak. Jangan ngomong sembarangan, kita memang pernah bersama. Tapi kita bersih. Bersih. Cucu, kamu lupa, Salapatmo. Kita yang memperbaikinya di rumah sakit. Kita waktu itu sudah sepakat. Bersama-sama Meneko Shang Yuyo. Bukan. Tidak, kamu berbohong. Shang Yuyo. Bukan seperti ini, percayalah padaku, bukan seperti ini. Aku percaya. Aku tidak ingin melihatnya lagi di ibu kota. Bawa dia pergi. Cucu adalah milikku. Shang Yuyo.
Shang Yuyo, kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Aku ingin mandi. Baik, aku akan mengisi air. Cucu. Shang Yuyo. Aku dan dia benar-benar tidak ada apa-apa. Aku tahu. Aku selalu percaya padamu. Tapi di sini Shen Xijing pernah menyentuh. Lihat aku. Lupakan semua ini. Lalu apa yang harus aku ingat? Cucu, kapanpun itu. Aku hanya percaya padamu. Ibu, menantu, Shang Yuyo. Datang untuk menghormatimu. Ibu, selama ini aku punya satu keinginan terbesar, yaitu membawa orang yang kucintai ke depan makamu. Sekarang, akhirnya aku berhasil melakukannya. Bodoh. Kenapa menangis? Nanti ibu akan merasa aku menyakitimu, tidak baik padamu. Jika kamu tidak baik padaku, maka di dunia ini tidak ada yang bisa disebut baik padaku. Tapi aku sering merasa masih banyak hal yang belum cukup aku lakukan, belum cukup baik. Aku yang belum cukup. Bodoh. Denganmu di sisiku, itu sudah cukup. Aku sudah memutuskan, pasti tidak boleh menangis. Kenapa masih belum bisa? Ibu. Putrimu datang lagi menemuimu, tapi kali ini putrimu tidak sendirian. Setelah kamu pergi, aku tidak punya apa-apa lagi. Dulu aku pernah merasa tidak akan ada lagi yang mencintaiku seperti kamu. Sampai aku bertemu dengannya. Ibu, tenanglah. Aku akan mencintai cucu seperti kamu mencintainya. Cintai dia. Rawat dia. Ini adalah tempat kita bertemu. Kenapa kamu membawaku ke sini? Cucu. Kenapa kalian datang? Kejutan. Cucu. Saat mendaftarkan pernikahan terlalu terburu-buru karena aku takut. Sebentar lagi, kamu akan berubah pikiran. Tidak sempat melamar. Tapi, melamar adalah hal yang sangat penting. Bagi setiap perempuan. Aku tidak ingin menyusahkanmu. Aku ingin melamarmu. Cucu. Maukah kamu menikah denganku? Menikahlah dengannya, menikahlah dengannya, menikahlah dengannya. Aku mau. Lalu kenapa kamu membawa payung? Karena kita bertemu di bawah payung. Awal kita di bawah payung. Tidak, aku akan menemanimu di sini.